untuk sahnya setiap ibadah, mau ibadah apapun, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau ibadah apapun harus memenuhi dua syarat, yaitu Islam dan juga tamyiz. Mau di bab ibadah apapun, kalau tentang syarat-syaratnya, syarat sholat atau syarat puasa atau syarat zakat, pasti ada dua ini. Ada dua umumnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad dilalata ala al khair wad du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan berkah waktu ini, berkah masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang barakah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Safatul Jubat, masih tentang salat, yang masuk bab syurutis salat, bab syarat-syaratnya salat. Qala an-nazim al-imam Ahmad bin Ruslan rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid darain amin. Qal syurutuhal islamu wa tamyizu li sab'i fil ghalibi wa tamyizu lil fardi min naflin liman yashghilu wal fardu la yunwa bihi tanafulu wa tuhru ma lam yufa anhu min khabath tauban makanan badanan wa min hadath. Syurutuha al-islam wa tamyiz. Syurutuha, syarat-syaratnya salat, al-islam. Ini ada 12 di dalam kitab Jubat. Yang pertama al-islam, Islam. Wa tamyizu, yang kedua tamyiz. Li sab'i fil ghalibi, pada umur 7 tahun umumnya. Orang anak kecil, anak bayi sudah tamyiz. Sobi sudah tamyiz. Kemudian yang ketiga, wa tamyizu lil fardi min naflin liman yashghil. Ai wa tamyizu, mengetahui fardunya salat, min naflin, dari sunnah, liman yashghilu, bagi orang yang selalu mempelajari ilmu fikih.
Kemudian yang keempat, wal fardu la yunwa bihi tanaful. Ay alla yaksid. Enggak boleh beritikad, berkeyakinan fardunya salat, fardu-fardunya salat daripada sunnah. Fardu salat kita meyakini daripada sunnah. Nah, ini dalam dua bait ini ada 4 ya. Sekarang kita baca syarat. Wa syurutuha. Syarat-syaratnya. Ay salat, syarat-syaratnya salat jam'u syartin. Syurut itu jama' daripada syarat. Apa itu syarat? Syarat menurut bahasa itu adalah al-alamah, tanda. Tapi menurut istilah, syarat adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzam min wujudi wujud wala adamun lidzati. Sesuatu yang harus tidak adanya, ya, tidak adanya syarat tersebut, maka tidak ada salat. Ya, tentunya salat. Ya. Kalau tidak ada syaratnya dalam salat ini, maka tidak sah salatnya, tidak dianggap salatnya. Ya, contohnya taharah. Kalau dia itu ketika salat tidak suci, ya, tidak ada taharahnya, maka adam, tidak sah daripada salatnya. Wala yalzam min wujudi wujud, dan enggak harus adanya dia taharah, adanya dia itu bersuci, enggak harus dia salat. Jadi kita berwudu, ya, kita dalam keadaan suci, ya bukan berarti kita untuk salat. Tapi kalau salat tanpa yang namanya taharah, maka tidak sah salatnya. Ya. La yalzamu min adamihil adam. Ya. Ma yalzam min adami taharah adam salat. Ya, gambar seperti itu. Suatu yang tidak ada taharah, maka tidak ada salatnya. Tidak sah salatnya. Wala yalzam min wujudi wujud. Tapi enggak harus adanya taharah, wujud salat. Enggak orang berwudu belum tentu dia salat. Bisa aja dia baca Al-Qur'an atau dia menjaga wudu. Dia wudu. Enggak harus orang wudu itu, orang bersuci itu untuk salat. Itu syarat. Juga contoh yang lain-lainnya. Islam contohnya. Ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu syarat menurut bahasa. Ya. Tidak adanya syarat, maka tidak sah sesuatu tersebut. Contohnya sholat atau syaratnya zakat enggak sah. Puasa, syaratnya puasa, maka puasa tidak sah. Tapi dengan adanya syarat tersebut, enggak harus untuk melakukan sholat atau melakukan zakat atau melakukan lain sebagainya. Wa jumlah ma dzakarahu an-nazim min asyurut 12. Dan an-nazim Al-Imam Ibnu Ruslan beliau menyebutkan di dalam kitab Zubat ini, syarat-syaratnya salat ini ada 12. Yang pertama al-Islam. Wa tamyiz, dan yang kedua adalah tamyiz, mumayyiz. Fala tasfihu min kafir. Karena syaratnya salat adalah Islam, maka tidak sah bagi orang kafir. Dan syarat yang kedua adalah tamyiz. Fala tasihu, maka tidak sah ghaira mumayyiz, bagi orang yang belum tamyiz. Kamajnunin, seperti orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz. Kenapa Islam dan tamyiz ini enggak sah salatnya? Kafir dan belum mumayyiz ini enggak sah salatnya. Kenapa? Li adami ahliyati kulli minhuma lil ibadah. Karena keduanya bukan ahlul ibadah. Bukan ahlu ibadah. Wa hadzani, dan dua ini syartani, syarat li sihhati kulli ibadah. Untuk sahnya setiap ibadah, mau ibadah apapun, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau ibadah apapun, harus memenuhi 2 syarat, yaitu Islam dan juga tamyiz. Mau di bab ibadah apapun,
Kalau tentang syarat-syaratnya, syarat sholat, atau syarat puasa, atau syarat zakat, pasti ada dua ini. Ada dua umumnya. Kemudian wa qauluhu li sab'i, dan perkataan nazim yang mengatakan li sab'i, ya, untuk 7 tahun, ay minasinin. Fil ghalibi, dan perkataan nazim umumnya. Jadi tamyiz ini umumnya 7 tahun. Orang yang sudah mumayyiz itu umumnya 7 tahun. Bukan berarti apa namanya orang udah 7 tahun berarti udah tamyiz ini. Ya, umumnya itu. Terkadang bisa kurang dari 7 tahun orang itu sudah dikatakan mumayyiz. Bahkan lebih dari 7 tahun orang itu sudah dikatakan mumayyiz, baru dikatakan mumayyiz. Tapi umumnya 7 tahun. Ya, orang tamyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz umumnya 7 tahun. Wa takdir bisab'i innama huwa fil ghalib. Jadi kira-kirakan dengan umur 7 tahun bahwasanya itu adalah umum. Li adami wujudi tamyiz qablaha ghaliban. Karena memang tidak jarang ya adanya umumnya ya. Tamyiz itu kurang daripada 7 tahun. Wa illa, dan terkadang qad yahsulu tamyiz liduni dzalik ka arba' sinin. Bisa saja anak kecil itu sudah dikatakan tamyiz umurnya udah 4 tahun, baru 4 tahun. Ya, 4 tahun sudah tamyiz. Tamyiz itu apa kan? An ya'kul wahdah wa yashrab wahdah wa yastanji wahdah. Ya, dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Ada yang mengatakan an ya'rif yaminan wa shimalan. Anak kecil tahu mana kanan, mana kiri. Kadang anak kecil yang apa namanya dimandirikan oleh ibunya, ini umur 5 tahun, 6 tahun udah bisa dia. Ya. Makan nggak disuapin, udah dari tinggal aja, dibiarin aja. Ini terkadang dia terbiasa dengan makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri, mengurusi dirinya sendiri. Padahal umurnya itu belum 7 tahun, baru 5 tahun, baru 6 tahun. Apalagi ada orang yang anak kecil yang cerdasnya melebihi daripada umumnya. Dia sudah tahu kanan dan kiri. Ya, umurnya baru 5 tahun, 6 tahun. Ini sudah dikatakan mumayyiz. Nah, kalau sudah mumayyiz, ya, maka sah salatnya. Waqad la yahsul, dan terkadang umur 7 tahun itu belum mumayyiz. Ya, terkadang ada anak kecil seperti itu. Illa li aktsar min sab'i. Dia lebih dari 7 tahun, 8 tahun baru ini, 9 tahun bahkan baru mumayyiz. Wa qadiyatu dzalik. Nah, permasalahannya annahu law muyiza qabla sab'i sahhat salat. Kalau ada anak kecil yang belum tamyiz dan umurnya kurang dari 7 tahun, maka sah salat. Maka sah salat. Li wujudi syarti alladhi huwa tamyiz. Kenapa? Karena ada syarat bahwasanya dia sudah tamyiz walaupun kurang dari 7 tahun. Kemudian sudah mumayyiz, bisa membedakan mana kanan mana kiri, atau bisa makan, bisa minum, bisa cebok sendiri. Bi khilafi ma marra fi qawlihi. Berbeda perkataan nazim yang telah lewat apa? Wa wajibun ala waliyyi syar'i an ya'mura tifla biha li sab'i. Wajib bagi wali syar'i, bagi orang tuanya, memerintahkan anaknya untuk mengerjakan salat li sab'i ketika anak tersebut umur 7 tahun. Fa innahu la yu'tabar fihi wujudut tamyiz. Nah, ketika memerintahkan anaknya untuk mengerjakan salat, ini anak tersebut nggak harus tamyiz. Nggak harus tamyiz. Yang penting 7 tahun. Ketika anaknya sudah 7 tahun, walaupun dia sudah tamyiz atau belum tamyiz,
ya sudah tamyiz atau belum tamyiz, wajib bagi wali syar'i, ayahnya, ibunya, atau kakeknya, atau neneknya, untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat. Gak disyaratkan tamyiz, yang disyaratkan 7 tahun. Kalau memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat, hanya perintahnya. Ya, kama yufidu kalam tuhfah. Bagaimana dikatakan oleh kalam tuhfah ya, Imam Ibn Hajar ya. Di annahu ugubah. Ini adalah peringatan fahti talahu. Maka untuk hati-hati. Ya walaupun dia belum tamyiz, tapi kalau umurnya sudah 7 tahun, maka wajib bagi wali syar'i untuk memerintahkan sholat. Tadi belum tamyiz, belum sah dong sholatnya. Ya, karena syariat ya Nabi Muhammad SAW memerintahkan bukan tamyiz belum tamyiz, tapi Nabi memerintahkan ketika umur 7 tahun. Tapi kalau masalah sah nggak sah sholatnya, lihat dulu. Kalau dia tamyiz sah. Kalau belum tamyiz belum sah, belum memenuhi syarat. Ini syarat yang kedua tamyiz ya. Nah, tamyiz ini enggak harus umumnya 7 tahun. Bisa kurang 7 tahun, bisa lebih dari 7 tahun. Kita lihat ya, anak kecil atau anak kita ketika dia umur 5 tahun atau 6 tahun, sudah yang dikriteриakan ulama belum itu, makan diri, minum sendiri, cebok sendiri. Ya, atau tahu kanan kiri. Kalau belum, tahunnya itu ketika umur 8 tahun, baru 8 tahun tamyiz. Ya, 8 tahun tamyiz. Kalau 7 tahun ya berarti umumnya. Tapi kalau 6 tahun, ya berarti enggak umum gitu. Ya, ini yang dikatakan kurang dari 7 tahun. Maka kalau dia udah tamyiz walaupun 6 tahun maka sah sholat. Tapi belum wajib. Walaupun dia udah tamyiz, enggak wajib bagi wali syar'i untuk memerintahkan. Karena wajib perintahnya itu ketika 7 tahun. Wajib bagi wali syar'i ketika perintahnya 7 tahun. Walaupun dia sudah tamyiz dari umur 5 tahun 6 tahun. Dia sudah tamyiz, sudah sah sholatnya. Tapi dia belum 7 tahun, belum wajib. Ya, belum wajib ya. Tapi kalau dia mengajak ya ya sunnah aja. Tapi wajib ini. Kalau wajib belum wajib bagi wali syar'i untuk memerintahkan anak. Kemudian syarat yang ketiga daripada syaratnya syarat wa tamyizu lil fardhi min naflin. Maksudnya apa? Bi an ya'rifa furudas shalah min sunaniha. Dia mengetahui fardunya salat dari sunnah-sunnahnya salat. Salat kan ada fardunya, ada rukun-rukunnya, juga ada sunnahnya. Dia mengetahui ini fardu, ini sunnah. Falau i'taqada jami'a af'aliha sunnah. Kalau dia beriktikad, berkeyakinan semua perbuatan salat itu sunnah. Au ba'daha fardhan wa ba'daha sunnah, atau sebagian perbuatan salat itu fardu dan sebagian perbuatan salat itu sunnah. Walam yumayyizil fardha bina sunnah, dan dia tidak bisa membedakan mana wajib mana sunnah. Lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salat karena dia enggak bisa membedakan mana fardu mana sunnah. Tapi enggak sampai di situ. An-Nadzim menjelaskannya, liman yasagilu, bagi orang yang istighal. Maksudnya apa? Liman yasagilu lahu bil fiqhi, bagi orang yang sudah mempelajari, mensibukkan dirinya untuk belajar ilmu fikih. Kayak antum nih semua setiap minggunya berapa kali ya hadir daripada majelis taklim, berarti sudah menyibukkan dirinya untuk belajar ya, terutama belajar fikih. Sudah beberapa tahun atau sudah beberapa kali
Nah, ini sudah tentu tahu mana yang fardunya salat, mana yang sunnahnya salat. Sudah beberapa waktu belajar, ya. Akan tetapi, ya, udah beberapa kali belajar fikih, ya, berapa setahun 2 tahun belajar fikih, tapi kalau dia masih belum bisa membedakan, maka tidak sah salat. Liman lahu istighalun bil fikih, bagi orang yang menyibukkan dirinya untuk belajar fikih, bihaitsu yumayyizul fara'id salatihi min sunaniha, sekiranya dia itu bisa membedakan mana fardu-fardunya salat dan sunnah-sunnahnya salat. Nah, ini liman yastagilu, ya, bagi orang yang belajar daripada ilmu fikih, harus dia tahu mana fardu salat, mana sunnah salat. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak sah. Bi khilafil 'am, berbeda kalau orang awam yang mana dia nggak pernah hadir majelis, ya, nggak pernah hadir majelis yang taklim di sini taklim fikih, dia hadir cuma maulid aja. Di situ kan nggak diajarin maulid, yang hadir cuma tabligh aja, ya, atau lagi ada bacaan zikir aja, ya, yasinan aja, ya, dia hadir ada ini. Tapi kalau belajar fikih nggak pernah belajar dia. Nah, ini maka dikategorikan ami, orang yang awam. Nah, berbeda bagi orang yang awam. Kalau yang tadi kan enggak, ya, seperti antum nih, orang yang menyibukkan belajar fikih, ya, setiap minggunya berapa kali belajar fikih, harus tahu mana fardunya salat, mana sunnahnya salat. Kalau nggak bisa membedakan, maka tidak sah salat. Tapi bagi orang yang ami, yang awam, yang nggak bisa membedakan mana fardu mana salat, ay malam yuhasil min al-fiqhi syai'an yahtadi ila al-baqi, ya, walam malam yumayyiz faraid salatihi min sunaniha, dan dia tidak bisa membedakan mana fardu-fardunya salat dan mana sunnah-sunnahnya mana salat. Fa innahu idza tagada, nah, bagi orang yang awam, ya, jika dia beriktikad, berkeyakinan ba'dha af'ali salatihi fardan, sebagian daripada perbuatan salat adalah wajib, wa ba'dha sunnah, dan sebagian, ya, perbuatan salat adalah sunnah. Dia tahu di salat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Walam yumayyiz bainahuma, tapi dia nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah, tapi dia awam, orang yang nggak yang nggak belajar ilmu fikih, bagaimana hukumnya bagi dia? Sahhat salatuhu, maka sah salat. Karena dia itu nggak istighal bil fikih, dia nggak belajar ilmu fikih, karena dia nggak belajar ilmu fikih, dan dia tahu dalam salat itu ada fardu, ada sunnah, tapi dia nggak bisa bedain mana yang fardu, mana yang sunnah. Pokoknya ada dah, ya, pokoknya ada. Tumanina, pokoknya tahu ada fardu, ada sunnah pokoknya. Tapi dia nggak keyakinan bahwasanya pokoknya nggak boleh meyakini, oh tumanina sunnah, itu baru nggak boleh. Ini nggak bisa membedakan. Nah, ini bagi yang nggak bisa membedakan mana fardu, mana sunnah. Jadi bagi orang yang awam, bagi orang yang nggak belajar ilmu fikih, nah, maka sah salatnya. Sebagaimana jara alaihi alladhi jara alaihi hujjatul Islam al-Ghazali fi fatawahi wa tamadul jawam ar-Ramli wa jamaah. Sebagaimana ini telah berlaku daripada pendapat daripada Imam Ghazali dalam kitab fatwanya, dan dikuatkan oleh al-Imam ar-Ramli dan para ulama-ulama Syafi'iyah lainnya. Nah, ini jadi kalau nggak bisa membedakan mana fardu mana sunnah, lihat dulu dia ini istighal bil fikih gak? Dia itu menyibukkan dirinya, dia belajar ilmu fikih gak? Kalau dia belajar sudah waktu yang sudah cukup untuk dia tahu mana fardu mana sunnah dalam sholat, tapi dia nggak bisa bedakan, maka nggak sah sholat. Tapi kalau dia nggak, orang yang menyibukkan dirinya belajar fikih,
dia tahu ada fardu ada sunnah dalam salat, tapi dia nggak bisa membedakan, maka sah salatnya. Itu syarat yang ketiga, yaitu membedakan fardu dari yang membedakan fardu dari yang sunnah. Nah, ini liman yasyawiru. Kemudian syarat salat yang keempat, wal fardu la yunwa bihi tanaffulu. Nah, ini nggak boleh beriktikad diniatkan yang fardu itu sunnah. Wal fardu la yunwa, yang wajib itu la yunwa, nggak boleh diniatkan, nggak boleh diyakini bihi tanaffulu, bahwasanya sunnah. Hadza syartun fi haqqil alim wal 'am. Ini syarat yang keempat ini baik bagi orang yang alim ataupun orang yang awam, yang 'am. Orang yang mengerti ilmu fikih, yang dia belajar dalam ilmu fikih, ataupun enggak belajar sama sekali. Ya, ataupun awam. Annahu haitsu i'taqada ba'd fardhan wa ba'd sunnah. Dia meyakini sebagian daripada af'alnya salat, gerakan salat atau ucapan salat itu ada yang wajib dan sebagian ada yang sunnah. Dan syaratnya alla yaksid, dia enggak boleh beriktikad, bertujuan bi fardin, satu fardu min furudiha, daripada fardu-fardunya salat, annahu sunnah, bahwasanya sunnah. Ya, kalau tadi kan yang ketiga beda ya. Yang ketiga itu enggak bisa membedakan. Ada dalam salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Harus tahu. Yang ketiga tadi, syarat yang ketiga, bahwasanya dalam salat itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Tapi dia nggak bisa bedain mana fardu, mana sunnah. Contohnya tumakninah, anda nggak bisa bedain ini fardu atau sunnah. Pokoknya nggak meyakini. Kita tahu kan tumakninah itu wajib kan? Tumakninah wajib. Nggak meyakini bahwasanya tumakninah itu sunnah. Dia nggak bisa membedakan. Nah, itu yang ketiga. Tapi kalau yang keempat, ini meyakini, itu meniati, iya, bahwasanya yang fardunya sholat adalah sunnah. Fa ini tagoda. Nah, ini dijelaskan. Jika dia meyakini anna tumakninata mathalan sunnah, bahwasanya tumakninah, kita tahu tumakninah adalah termasuk rukun min arkani sholat, atau daripada syaratnya di kitab yang lain, syaratnya daripada ruku, i'tidal, sujud, duduk dan dua sujud adalah salah satu syaratnya adalah tumakninah. Bahkan tumakninah harus diyakin lagi, harus ya yakin bahwasanya ketika dia ruku, ketika dia i'tidal, ketika dia sujud, ketika dia duduk dan ada dua sujud, dia itu tumakninah. Nggak boleh sekedar zon, dugaan yang kuat. Oh tadi aneh rukunya udah tumakninah. Enggak 100% yakin, cuman 90, 80, ini enggak boleh. Harus ya yakin. Harus ya yakin. Fa ini tagada, kalau dia meyakini anna tumakninata mathalan sunnah, dia meyakini bahwasanya tumakninah adalah sunnah, batalat salatuhu, maka batal salat. Baik orang yang alim ataupun orang yang awam. Waqad alima anna man i'taqada fardiyata jami' af'aliha, orang yang meyakini bahwasanya fardu seluruh daripada perbuatan-perbuatan salat, sahhat salatuhu aliman kan aw amil. Kalau ada orang yang meyakini pokoknya semua gerakan salat itu wajib, ya, ucapan dalam salat itu wajib, meyakini wajib seluruhnya. Allahu akbar, takbiratul ihram,
dia baca doa iftitah, oh wajib doa iftitah, padahal sunnah. Nah, ini boleh. Semua bacaan atau semua gerakan salat adalah hukumnya wajib. Ketika mengangkat tangan Allahu Akbar ini kan sunnah. Dia meyakini wajib. Sah gak syaratnya? Sah salat. Ya, sah salatnya. Yang penting nggak bolehnya apa? Yang wajib itu dikatakan sunnah. Kalau sunnah dikatakan wajib, ya sah. Ya, sunnah dikatakan wajib nggak masalah. Yang nggak boleh apa? Yang wajib dikatakan sunnah. Takbiratul ihram itu kan wajib. Oh, itu sunnah aja. Nah, maka tidak sah. Nah, ini bagi orang yang meyakini seluruh daripada perbuatan salat itu adalah wajib. Bagaimana? Sahhat salatuhu, maka sah salatnya. Aliman kana wa amil. Baik dia itu selalu belajar ilmu fikih ataupun orang awam. Liannahu laisa fi aktsar min adai sunnah bi tiga dua. Yang penting apa namanya? Dia enggak meyakini sunnah itu adalah wajib itu adalah sunnah. Tapi kalau dia i'tiqad sunnah adalah wajib, ya enggak masalah. Wa huwa ghairu dharin, maka itu enggak masalah. Wa mimma lam yunabbihu alaihi ma idza shalla shalah wa lam ya'taqid syai'an min al-fardiyah wan nafliyah bal atlaqa walladhi yadhhar sihhatu salatihi thumma ra'aitu jarhruzi istadhhara dzalik. Ini ada pendapat yang lain bahwasanya kalau ada orang yang menggerakkan salat dia itu itlaq mutlak, enggak niat wajib, enggak niat sunnah. Ini sah salat. Pokoknya gerakan salat dia enggak beriktikad apa-apa, enggak wajib, enggak sunnah. Dia salat aja udah. Ya, maka apa namanya? Sah salat. Nah, ini baru 4 syarat ya. Nah, yang pertama daripada syaratnya salat itu adalah Islam. Ya, kemudian tamyiz. Dan tamyiz ini umumnya 7 tahun. Ya, umumnya 7 tahun. Bisa kurang dari 7 tahun, bisa lebih dari 7 tahun. Sedangkan bagi wali syar'i ini wajib memerintahkan anaknya untuk mengerjakan salat ketika anaknya umur 7 tahun. Ketika anaknya umur 7 tahun. Sekalipun anaknya itu belum tamyiz. Ya, sekalipun anaknya belum tamyiz. Contohnya dia anaknya itu tamyiznya umur 8 tahun. Nah, ketika dia umur 7 tahun, wajib bagi wali syar'i untuk perintahkan anaknya sholat. Perintah aja. Anaknya sholat, nggak mau sholat, nggak masalah. Yang penting ada perintah. Ada perintah. Dan kalaupun anaknya tamyiznya umur 6 tahun atau 5 tahun, belum wajib bagi wali syar'i untuk memerintahkan anaknya sholat. Sekalipun sholatnya sah, karena dia sudah tamyiz. Kenapa? Karena belum 7 tahun. Jadi wajib perintahnya itu ketika umur 7 tahun. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga daripada apa namanya? Syarat-syaratnya salat yaitu adalah dia itu mengetahui fardunya salat, membedakan ya dari fardu dari sunnahnya salat. Ini bagi orang yang istighal bil fikih, bagi orang yang belajar ilmu fikih. Tapi kalau dia enggak pernah belajar ilmu fikih dan dia tahu dalam salat itu ada fardu, ada sunnah, tapi dia enggak bisa bedain, maka tetap sah salatnya. Tapi bagi orang yang selalu belajar ilmu fikih, ya dia tahu dalam salat itu ada fardu, ada sunnah, tapi dia enggak bisa bedain, maka tidak sah salatnya. Kemudian yang keempat yaitu adalah enggak boleh meniati satu fardunya salat, satu aja ya, enggak boleh, apalagi 2, apalagi 3. Satu fardunya salat meyakini bahwasanya adalah sunnah. Seperti tumaknina atau seperti ruku atau i'tidal atau duduk di antara 2 sujud, itu sunnah aja.
Padahal itu adalah fardunya salat, rukunnya salat. Maka tidak sah salat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit insyaallah bermanfaat dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubathin insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana fatub alaina taubah tagsilu kulla hauba wastur lana al-aurati wa min ar-rawati waghfir wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma'a min rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli qalla wa sallam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu situhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.